Sosial media merupakan hal yang sangat lumrah digunakan di masa sekarang. Dimana dengan sosial media kita bisa melihat kehidupan pribadi seseorang, ataupun kita share pengalaman pribadi kita, ataupun bahkan kita bisa menghubungi teman-teman kita ataupun keluarga kita yang tempat tinggalnya sangat jauh, tanpa kita harus berkunjung secara langsung untuk bertemu dengan mereka. Tapi hanya dengan menggunakan 2 jempol kita saja, kita udah bisa nih teman-teman untuk menanyakan kabar ataupun menanyakan hal lainnya kepada mereka secara langsung. Tapi pernah nggak sih teman-teman ketika menggunakan sosial media, kita asik scroll, kita asik apa, tapi bukannya kita malah merasa senang, tapi kita malah jadi rendah diri. Coba saya kasih waktu kepada teman-teman selama 5 detik untuk berpikir pernah atau tidaknya mengalami hal tersebut. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau teman-teman pernah mengalami hal tersebut, berarti kita sama teman-teman. Saya juga pernah berada di titik itu. Sosial media pada awalnya memang diciptakan untuk kita bisa berhubungan sama relasi kita secara tidak langsung. Kita bisa melihat postingan mereka lagi di mana, mereka lagi apa, mereka dapat apa, itu bisa semua. Sosial media menjadi tempat untuk seperti itu sekarang. Misalnya, saya sedang berada di Bali, saya sedang berada di Lombok, saya bisa share pengalaman saya di sosial media, saya bisa nge-post foto, saya bisa nge-post story dengan caption berbeda, saya bisa nge-share itu semua dan melihat bagaimana nanti reaksi orang terhadap apa yang saya share tersebut. Ataupun kita juga bisa melihat pencapaian orang lain. Seperti teman-teman kita ada yang memenangi perlombaan, ada yang menjadi naik jabatan baru di pekerjaan ataupun di organisasi perkuliahannya. Itu bisa semua. Ataupun sosial media juga bisa digunakan ketika saya ingin mencari informasi yang saya gemari. Saya gemar musik, saya gemar olahraga. Saya bisa mencari informasi mengenai itu semua di sosial media. Soalnya saya suka sama penyanyi tertentu, saya suka sama band tertentu. Saya bisa mencari informasi tentang mereka semua. Kapan mereka bisa rilis album baru, kapan mereka bisa rilis album baru. Itu semua tersedia di akun official mereka ataupun di akun fanbase. Ataupun saya ketika tidak bisa mengikuti atau menonton pertandingan bola kesukaan saya bisa cari highlight matchnya kemarin di sosial media, siapa yang ngegolin, lalu ada kejadian apa di pertandingan tersebut, itu semua ada di sosial media. Memang dengan sosial media ini kita semua sangat dipermudah segala urusannya. Namun pada implementasinya, seperti yang sudah saya sebutkan, bahwasannya sosial media sangat positif, bukan? Tapi bagi sebagian orang, pengguna sosial media itu bisa berdampak negatif bagi mereka, seperti turunnya tingkat kepercayaan diri. Ada beberapa orang yang ketika melihat postingan temannya memenangi sesuatu ataupun bisa memperoleh jabatan baru di organisasi dan pekerjaannya, masih jadi rendah diri. Mungkin timbul pertanyaan di kepala mereka, kok bisa sih kayak gitu? Gue juga pengen deh. Seperti itu. Lalu bisa juga ketika ada influencer ataupun teman kita yang terlihat sangat cantik, yang sangat tampan di sosial media, kita jadi merasa minder. Kapan ya gue bisa secantik dia? Kapan ya gue bisa setampan mereka? Mereka terlihat perfect, terlihat sangat sempurna di sosial media. Itu yang membuat kita menjadi minder, menjadi tidak percaya diri sama kemampuan kita atau sama kelebihan yang kita miliki. Saya pernah berada di kasus seperti itu.
Mungkin ini kisahnya sewaktu saya SMA. Sebelum masuk ke perguruan tinggi negeri. Dulu, ketika ingin memasuki jenjang pendidikan berikutnya, yaitu pendidikan universitas, kita mengikuti yang namanya ujian SBMPTN. Dulu namanya SBMPTN. Jadi sebelum menempuh hal itu, saya mempunyai kelompok belajar di SMA. Punya kelompok belajar. Di situ saya bersama teman-teman saya itu mempunyai mimpi. Kita kuliah di universitas yang sama, tapi jurusannya berbeda. Kami belajar bersama selama 2-3 bulan. Gitu. Sembari saya mengikuti beberapa kursus yang saya ikuti. Tapi ketika hasil tesnya keluar, teman-teman saya semua keterima, teman-teman. Hanya saya sendiri nggak keterima. Stres, memang. Saya stres di situ. Saya merasa diri saya ini tidak berharga di titik itu. Saya ngerasa kok kemampuan saya gini sih. Kita kan udah belajar bareng. Kok cuma saya yang nggak keterima. Saya pernah merasakan itu. Kemudian di situ saya merasa tidak mau ngapa-ngapain. Yang dimana seharusnya ketika ujian SBMPTN itu keluar, kita bisa mengikuti namanya ujian mandiri. Itu seharusnya saya bisa mengikuti banyak sekali tes mandiri yang dibuka. Tapi karena saya larut lama di kesedihan saya, akhirnya saya ketinggalan, teman-teman saya ketinggalan banyak sekali ujian-ujian mandiri yang seharusnya bisa saya ikuti. Akhirnya pada suatu hari orang tua saya bilang, kamu mau sampai kapan kayak gini? Kamu nggak bisa terus-terusan berlarut dalam kesedihanmu. Kalau kamu terus-terusan lama di titik ini, kamu akan ketinggalan banyak kesempatan. Itu menjadi tamparan yang keras sekali buat saya, teman-teman. Di situ akhirnya saya sadar bahwasanya ya sudah, memang jalannya seperti ini. Saya yakin bahwasanya Tuhan punya rencana yang baik bagi saya. Memang saya harus mengalami hal ini. Akhirnya saya mengikuti ujian mandiri gelombang 3 dari Undip dan puji Tuhan saya keterima. Lalu contoh kasus lagi. Dulu saya bukan orang yang sangat percaya diri untuk mempost sesuatu di sosial media. Saya orang yang sangat tertutup. Jadi sosial media hanya saya gunakan untuk ketika saya ingin melihat kehidupan orang. Ketika saya ingin melihat post atau informasi yang ingin saya cari di sosial media. Saya nggak pernah nge-share foto saya nggak pernah nge-share kegiatan saya sehari-hari ngapain. Nggak pernah. Saya sangat tertutup orangnya. Karena dulu saya nge-post foto atau kegiatan saya post foto waktu itu, lalu teman saya ada yang mau, kok lu pede sih? Kok bisa sih lu nge-post foto jelek kayak gitu? Emang boleh? Situ akhirnya saya minder. Saya ngerasa nggak percaya diri. Kayaknya saya harus nge-post foto yang benar perfect banget, yang benar-benar wah banget. Akhirnya di suatu saat saya melihat satu post di Instagram gitu. Salah satu influencer pernah ngomong, "You are the captain of your own ships." Kamu adalah kapten di kapal kamu sendiri. Maksudnya apa? Coba saya kasih waktu 3 detik kepada teman-teman semua untuk bisa berpikir apa maksud dari kalimat itu. 3, 2, 1. Maksudnya adalah segala sesuatu hal yang kita lakukan itu kita yang mengatur, teman-teman. Tidak ada yang berhak untuk membatasi kita. Sosial media adalah suatu platform yang sangat bebas. Tapi ada catatan bahwasannya apa yang kita share di post sosial media itu tidak boleh melanggar hukum yang berlaku ataupun melanggar norma-norma kesopanan yang ada. Tapi ketika kita ingin share sesuatu, ya tidak usah takut sama komentar orang. Bilang ini, bilang itu, bla 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 bla. Karena kita yang punya akun, kita yang punya kegiatan.
Kalau mau di-share, ya share aja. Kenapa harus takut? Mungkin ada sedikit reminder untuk teman-teman, ataupun masih menjadi reminder bagi diri saya sendiri ketika saya merasakan hal yang membuat percaya diri saya turun ketika sosial media. Yang pertama adalah batasi penggunaan sosial media. Kenapa kita harus batasi? Karena ketika diri kita tidak siap untuk melihat kehidupan orang, ketika kita melihat post yang berhubungan sama itu, kita harus membatasinya. Kita harus bisa keluar dari zona sosial media itu untuk melakukan kegiatan yang lebih positif. Misal kita melakukan kegiatan yang berhubungan sama hobi kita, atau kegiatan yang berhubungan sama apa yang kita suka, atau kita misalnya berkumpul sama teman-teman kita menjadi orang yang lebih memikirkan untuk mengembangkan kelebihan kita, atau kita bisa meluangkan waktu sendiri untuk bisa berpikir apa sih sebenarnya kelebihan kita atau hal lainnya yang bisa dilakukan. Dan kedua adalah fokus pada realita yang ada. Loh, kalau saya begini, ya udah. Emangnya kenapa? Fisik saya seperti ini, kemampuan mereka seperti itu. Kalau misalkan mereka bisa menangkan sesuatu, ya udah, bagus untuk mereka. Kalau misalkan kita punya kemauan yang sama, kita jadikan itu sebagai pacuan, teman-teman. Misalnya teman kita tim menang lomba, ya udah. Kalau misalkan kita pengen, ya dikejar, berusaha, cari informasi tentang itu. Kalau misalkan kita memang serius untuk melakukannya. Lalu yang ketiga, cintai diri sendiri. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan berbeda-beda. Tergantung bagaimana cara mereka untuk mengembangkan kelebihan dan mengurangi kelemahan mereka. Gimana caranya? Pertama adalah kita harus kenal dulu sama diri sendiri. Misalkan kita berdiri di depan cermin dan berkata, aku bisa. Aku juga punya kelebihan. Aku bisa. Seperti itu. Seperti Muhammad Ali yang di depan cermin selalu berkata, I am the greatest. Untuk membuat dirinya lebih percaya diri ketika menghadapi pertandingan. Lalu yang terakhir adalah cari lingkungan yang positif. Kita cari lingkungan yang benar-benar bisa memotivasi kita untuk melangkah lebih maju. Ketika ada orang yang menjelekkan kita, atau ketika ada orang yang menjatuhkan kepercayaan diri kita, di-cut aja. Kita cari lingkungan yang memotivasi kita. Ayo kita ini ikut lomba, ayo kita berusaha lebih baik. Jadi kita merasa lebih nyaman, tidak merasa tertekan di lingkungan. Mungkin jika boleh saya mengambil kesimpulan dari apa yang saya bicarakan ini, remove your negative thoughts is must. Membuang semua pikiran jelek atau pikiran negatif adalah sebuah keharusan. Kita harus menggunakan semua itu. Untuk apa? Untuk kita merasa lebih nyaman, untuk kita merasa lebih berharga, untuk membuat kita menjadi lebih fokus untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Terima kasih.